Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat subscriber yang berbahagia, melanjutkan membacakan novel dengan judul Ku Kembalikan Gaji Suami Pada Ibunya. Kali ini saya akan membacakan episode ke-17. Namun sebelum saya lanjutkan untuk membacakan kisah lengkapnya, untuk yang belum subscribe silahkan klik tombol subscribe, kemudian dinyalakan loncengnya agar tidak tertinggal apabila sudah ada video episode terbaru yang tayang. Terima kasih, selamat menyaksikan. 3 hari Mbak Vina dan anaknya di rumah ini cukup membuatku pusing kepala. Tapi tak apalah, karena kemarin mereka sudah pulang. Setidaknya hidupku kembali normal, berjalan seperti biasanya meski masih saja mendengar sindiran dan omelan ibu. Tapi kini tak terlalu memperburuk moodku. Mas, tabungan kamu sebenarnya sudah ada berapa? Kalau sudah cukup buat beli rumah saja dulu. Makin tahun properti makin naik, Mas, ucapku pada Mas Ferry yang masih sibuk dengan gadgetnya. Insya Allah 3 bulanan lagi sudah cukup lah, Rin. Nanti aku juga ajak kamu buat lihat-lihat rumahnya kalau dana sudah cukup, balas Mas Ferry lagi tanpa mengalihkan pandangannya ke arahku. Mbak Vina kemarin bilang ke ibu soal kontrakan loh, Mas. Katanya sudah telat dan terancam diusir. Mas Ferry menoleh ke arahku dengan pandangan tak yakin. Bukannya minggu lalu dia pinjam uang kamu ya, Rin? Katanya mau buat bayar kontrakan. Kok malah mau diusir? Ya nggak tahu, Mas. Aku cuma dengar Mbak Vina bilang begitu kemarin sebelum pulang, ucapku lagi berusaha meyakinkan Mas Ferry. Gimana ceritanya? Memangnya telat berapa bulan sih kontrakannya kok sampai mau diusir segala? Lagi-lagi Mas Ferry menanyakan hal itu padaku. Aku hanya angkat bau tak mengerti, lagi pula Mbak Vina juga tak pernah cerita apa-apa. Hanya pada ibu dia menceritakan semua masalahnya. Nanti kalau pindah rumah, ibu tetap sama kita, Mas? Atau di rumah ini sama Mbak Vina? Tanyaku ragu. Dipikir nanti dulu lah, Rin. Pusing kalau mikirin ibu. Dikasih duit berapa saja selalu habis. Tadi pagi sudah minta lagi buat beli token listrik. Ibu bilang jatah belanja lauk sudah habis setengah bulan kemarin. Minggu ini belanja juga pakai yang ibu minta. Kok bisa? Padahal gajian masih seminggu lagi. Kalau kamu yang pegang bisa sampai akhir bulan itu meski pengiritan. Aku hanya tersenyum tipis. Kepusinganmu sekarang adalah kepusinganku dulu, Mas. Setidaknya sekarang kamu tahu kalau duit segitu memang sangat kurang. Bahkan ibu saja yang konon paling irit cuma sampai tengah bulan. Jadi mikir, kamu dulu pakai cara apa duit 1 juta bisa sampai akhir bulan? Mas Ferry menatapku lekat. Sepertinya memang begitu penasaran dengan trik-trik berhematku. Aku kadang jualan sayuran ke tetangga, Mas. Jadi bisa buat beli tempe, ayam, atau ikan. Lagi pula aku jarang jajan kalau ke pasar. Sekedar beli lauk doang langsung pulang, ucapku lagi. Mas Ferry tampak sedikit salah tingkah. Entah kenapa, mungkin merasa tak enak hati karena terlalu pengiritan kasih jatah bulanan istri. Bahkan untuk sekedar jajan saja tak ada sisa. Maaf ya, Rin, jatah bulan depan bisa kamu pakai buat jajan atau shopping. Terserah kamu deh. Enggak lah, Mas, ditabung aja. Aku sudah punya penghasilan sendiri sekarang, ucapku santai. Lagi pula ibu sama Mbak Vina juga nggak ridho duit itu dikasih ke aku, jawabku lagi. Wajah Mas Ferry mendadak pias. Lagi-lagi sepertinya tak enak hati. Sudah memanjakan kakak dan ibunya selama ini, sementara kau didolimi. Kamu ini ya, Rin, selalu saja menjelek-jelekin ibu sama Vina di depan Ferry. Sebenarnya maumu itu apa? Ibu tiba-tiba muncul dari pintu kamarnya, menatapku dan Mas Ferry bergantian.
Mungkinkah sejak tadi ibu memang tak tidur dan sengaja menguping pembicaraanku dengan Mas Ferry di ruang keluarga? Heran, tiap kali aku bahas tentang ibu atau Mbak Vina, pasti ibu muncul tiba-tiba, seperti ada magnetnya. Tahu aja sikon tepat kapan muncul dan kapan tenggelamnya. Siapa yang jelekin, Bu? Memang ibu dan Mbak Vina nggak ridho kan uang 1 juta itu buat aku? Makanya aku nggak terima, biar Mas Ferry tabung saja. Jawabku sembari menatap wajah ibu yang terlihat begitu kesal. Perlahan ibu melangkah ke ruang keluarga dan duduk di sofa tak jauh dari tempat dudukku. Mentang-mentang sudah punya penghasilan sendiri jadi belagu kamu, Rin. Buat apa punya duit sendiri tapi pelitnya nggak ketulungan? Dari kemarin ibu minta buat beli token saja nggak dikasih, Fer. Makanya ibu minta sama kamu. Aku diam saja, sementara Mas Ferry menghela napasnya. Lagian Ferry sudah kasih jatah bulanan ibu lumayan loh itu, 2,5 juta, tapi tetap saja habis. Sebenarnya buat apa uangnya sih, Bu? Ibu menoleh cepat ke arah anak lelakinya. Mulai pintar mengatur orang tua kamu ya, Fer. Mau bilang ibu boros? Iya. Mas Ferry kembali terdiam. Dia melirikku sekilas, lalu kembali menatap acara TV di depannya. Sedangkan ibu kembali ke kamar sambil mengomel. Mengomeliku karena ibu pikir akulah yang sudah mencuci otak Mas Ferry akhir-akhir ini. Assalamualaikum. Ibu, kami datang. Terdengar salam dari luar, sepertinya suara Mbak Vina. Ah, benarkah? Baru seminggu lalu dia pulang. Masa hari ini datang lagi? Duh, makin pening hidupku kalau ada dia di sini. Ku jawab salamnya sembari melangkah cepat ke arah teras. Benar saja, Mbak Vina dan 2 anaknya kembali berkunjung, bahkan dengan Mas Sony sekalian. Mereka masih sibuk di depan gerbang dengan menenteng koper dan beberapa ransel. Ibu yang baru datang dari halaman belakang langsung memeluk mereka satu persatu. Jadi beneran kalian mau tinggal di sini bareng Ibu, Vin? Pertanyaan ibu pada Mbak Vina seketika membuatku ternganga. Mereka mau tinggal di sini? Drama apa lagi ini? Astagfirullah. Entah apa jadinya nanti kalau aku beneran hidup satu atap dengan mereka. Apalagi Mbak Vina yang maunya ongkang-ongkang kaki dan tak pernah mau bantu apa-apa, seolah menjadi ratu di rumahnya sendiri, sementara aku dianggap sebagai upik abunya. Iya, Bu, maafkan kami ya. Sementara kami terpaksa tinggal di rumah ini bersama ibu. Habisnya beneran diusir sama pemilik kontrakan, ucap Mbak Vina dengan wajah memelas. Ibu terlihat tersenyum tipis lalu menganggukkan kepalanya. Nggak apa-apa, yang penting si Sony sudah berusaha buat cari kerja kan? Tanya ibu pada Mas Sony yang berdiri di samping Mbak Vina. Sudah kok, Bu. Cuma memang belum dapat pekerjaan sampai sekarang, ucap Mas Sony sedikit gugup. Baguslah, yang penting sudah berusaha dan tak ongkang-ongkang kaki saja. Urusan diterima atau enggak, biar Allah saja yang mengurusnya. Kedua suami istri itu saling lirik dan tersenyum. Mereka sama-sama menghembuskan napas, sepertinya lega sekali. Aku merasa ada sesuatu yang mereka sembunyikan. Vian, Vano, ayo ikut nenek ke halaman belakang. Nenek lagi ambil ubi di sana. Kalian bisa bantu main atau bantu-bantu juga boleh, ucap ibu kemudian. Kedua cucunya tampak bersorak mengikuti neneknya ke halaman belakang. Sementara mama papanya langsung membawa koper dan ransel ke kamar tamu. Mereka tak menyapaku atau sekedar tersenyum. Melewatiku begitu saja, seolah aku hanya manekin yang hanya bisa membisu tanpa memiliki perasaan apapun. Ah, sudahlah, pusing memikirkan mereka. Nanti biar ku bujuk Mas Ferry untuk segera pindah rumah.
Satu atap dengan ipar juga tak bagus kan? Dalam hadis juga disebutkan jika ipar adalah maut. Mungkin dengan kehadiran mereka di rumah ini bisa membuat Mas Ferry berubah pikiran, segera membeli rumah dan pindah dari sini. Mbak, maaf kalau lancang. Bukannya bulan kemarin Mbak pinjam uangku buat bayar kontrakan ya? Kok bisa diusir? Atau Mbak memang gak memakai uang itu untuk bayar kontrakan? Tanyaku sedikit gugup, namun aku harus menanyakannya daripada penasaran. Mbak Vina hanya tersenyum sinis. Duit sejutamu itu, Rin, kamu pikir bisa melunasi kontrakanku yang nunggak 3 bulan? Makanya latihan mandiri, ngontrak sendiri gak numpang terus di rumah mertua. Biar kamu tahu dunia luar seperti apa. Sekarang aku tinggal di sini, tapi sepertinya gak cuma sekarang, melainkan selamanya. Aku gak akan pindah atau ngontrak lagi. Akan kupertahankan rumah ini sampai ibu ikhlas memberikannya pada kami, ucap Mbak Vina ketus. Rumah ini memang mau buat Mbak Vina kok. Mbak gak perlu mengkhawatirkan soal itu. Lagi pula aku juga gak akan minta, apalagi rebutan warisan. Maaf, bukan levelku begitu, balasku lagi. Alah, ngomong saja kalau kamu sebenarnya iri melihat ibu lebih memilih aku untuk mendapatkan rumah ini dibandingkan Ferry dan kamu. Terserah Mbak Vina sajalah. Aku mau ke warung beli sampo. Kutinggalkan Mbak Vina dan Mas Sony yang masih berdiri di depan kamarnya. Tak selang lama terdengar mereka menutup pintu cukup keras. Belum sampai ruang tamu, aku balik ke kamar lagi. Teringat CCTV dari Yasmin tempo hari. Baru aku pasang sebiji di dapur. Sepertinya aku harus memasangnya di ruang keluarga dan teras belakang. Setidaknya nanti ada bukti jika mereka kembali macam-macam. Terdengar tawa Mas Sony dan Mbak Vina dari kamar mereka. Agak jijik aku mendengarkan obrolan mereka dari dalam kamar. Apa aku bilang, Vin? Ibu pasti menerima kita dengan tangan terbuka. Aku yakin Ferry juga sama saja. Kita bisa tinggal di rumah ini tanpa harus mengeluarkan duit. Gak harus bayar kontrakan, gak harus mikir belanja bulanan karena semua sudah disediakan. Kamu juga bisa fokus jualan online karena urusan rumah sudah ada si Arin. Anak-anak juga bisa main sama ibu, ucap Mas Sony diakhiri dengan tawa lirihnya. Dadaku bergemuruh kesal saat ku dengar tawa mereka kembali. Benar-benar benalu, selalu saja merecoki hidupku. Salah besar jika mereka masih menganggapku seperti dulu yang selalu diam dan mengalah. Karena kini aku sudah berubah, tak sepolos yang mereka kira. Demikian keseluruhan cerita di episode ke-17. Bagaimana kisah lanjutannya? Nantikan di episode ke-18. Jangan lupa komen, like, dan subscribe, serta bagikan cerita ini ke teman-teman kalian. Terima kasih yang sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.